Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Dasyendra Lorenzo. Di sini saya akan mengerjakan lab 4.3.4, lab Linux server. Di sini pertama-tama kita diminta untuk part satunya yaitu server, yang kedua yaitu using telnet to test TCP service. Di sini kita harus membuka VirtualBox terlebih dahulu. Sebelumnya saya sudah mendownload file CyberOps Workstation dan melakukan penginstalan. Di sini kita harus buka web CyberOps terlebih dahulu. Untuk bagian server part 1 ini, server pada dasarnya adalah program yang ditulis untuk memberikan informasi spesifik berdasarkan permintaan klien, yang juga merupakan program untuk menjangkau server, mengajukan permintaan, dan menunggu respon server. Banyak teknologi komunikasi server klien yang berbeda dapat digunakan dengan jaringan IP yang paling umum. Untuk tugas kali ini kita akan fokus untuk klien berbasis jaringan IP dan server. Nah, di sini kita sudah login CyberOps. Nah, di sini kita disuruh untuk klik icon terminal. Kita disuruh untuk menampilkan layanan yang sedang berjalan. Many different program can be running on a given computer. Di sini kita disuruh untuk di sini ada catatan bahwa output PS perintahkan berbeda karena akan didasarkan pada status VM CyberOps Workstation. Kita disuruh untuk mengklik atau membuat perintah PS untuk menampilkan apa yang berjalan di background. Nah, S sudo ps strip f. CyberOps. Nah, di sini Linux juga dapat manggil program lain, yaitu strip ejh. Nah, di Linux di Linux nya kita memasukkan untuk disuruh memasukkan perintah strip ejh. Di sini kita akan memasukkan perintah sudo /usr Di sini Linux juga dapat memanggil program lain, di mana PS juga dapat digunakan untuk menampilkan hierarki proses tersebut. Dengan menggunakan strip ejh untuk menampilkan pohon proses yang sedang berjalan setelah membuat server web list dengan hak istimewa yang lebih tinggi. Nah, di sini ada note yaitu informasi proses untuk layanan yang disorot, nilai bit akan berbeda. Kita disuruh untuk memasukkan sudo sudo /usr /bin
sudo ps jh. Nah, lalu kita ke bagian C. Seperti pada sebelumnya, server pada dasarnya adalah sebuah program. Seringkali kita dimulai oleh sistem itu sendiri pada saat booting. Di sini tugas yang dilakukan oleh server disebut layanan, dimulai oleh sistem itu sendiri. Di sini ada note, yaitu perintah adalah alat yang hebat untuk membantu mengidentifikasi server jaringan yang berjalan pada komputer. Ability to display network connection. Di sini ada note, yaitu output Anda mungkin berbeda tergantung pada jumlah koneksi jaringan terbuka pada VM yang Anda buka. Nah, di sini kita disuruh untuk membuka perintah selanjutnya, yaitu sudo nested strip tune app. Nah, sudo nested strip tune app. Nah, di sini dapat kita lihat keluaran dari nested tune app, yaitu active internet connection server yang stabilized. Selanjutnya kita diminta untuk menampilkan sudo pselv grv 395. Di sini perintah disalurkan dari sebelumnya dan menyaring perintah ke barisan 395. Dan hasilnya yaitu adalah 3 baris pembungkus teks. Nah, di sini kita akan mencobanya. Sudo ps strip elf grep 395. Nah, di sini analisnya keluar. Nah, pada selanjutnya yaitu menggunakan telnet untuk menguji layanan TCP service. Pada bagian di sini ada catatan, sangat disarankan agar SSH digunakan sebagai aplikasi sel jarak jauh pada telnet. Di bagian pertama, kita disuruh untuk NINX ditemukan berjalan dan ditetapkan ke port 80 TCP. Di sini kita diminta untuk menggunakan telnet untuk terhubung ke host lokal pada port 80 TCP. Di sini kita coba untuk telnet 127 roti kosong 180. Nah, di sini dia mencoba untuk connecting ke 1271. Nah, escape karakter dia melakukan keluaran. Lalu kita tekan enter ke bawahnya seperti ini. F. Nah, di sini koneksinya close dari host tersebut. Di sini sementara server melaporkan adanya terminate the connection, kita dapat belajar banyak bahwa satu, NINX dengan PID 395 sebenarnya adalah server web. Nah, di sini versi dari NINX itu adalah 1.16.1 dan yang ketiga adalah tumpukan jaringan VM Cyber Ops Workstation ini berfungsi penuh sampai ke layer 7. Di sini selanjutnya kita diminta untuk melihat next step yang disajikan. Kita dapat melihat proses yang terhubung ke port 22. Kita harus menggunakan telnet untuk menghubungannya.
Port 22 TCP disuruh untuk menyambungkan dengan SSH service. Kita disuruh untuk menghubungkan dengan komputer jarak jauh secara aman. Di sini ada perintah telnet 127.0.0.1.22. Nah, di sini dia mencoba untuk menghubungkan ke telnet 127.0.0.122. Dan selagi terhubung, kita disuruh untuk melakukan close dengan host, yaitu mengetikkan apapun dan enter. Nah, di sini connection close by Virgin Host. Dan lab ini selesai dilaksanakan. Di sini saya akan mengerjakan lab 4.4.4, yaitu lab location log files. Pada lab kali ini, kita akan mengerjakan 3 bagian, yaitu log file overview, location log files in unknown system, monitoring log files in real time. Di sini kita membutuhkan mesin virtual server workstation yang tadi. Lalu pada bagian satu ini, kita diminta untuk melakukan hal yang sama, tapi kita diminta untuk melakukan share file log file. Di sini pengembang aplikasi diminta untuk menyesuaikan diri dengan konvensi file log dan dokumentasi perangkat lunak harus mencakup informasi log file. Untuk langkah 1, kita diminta untuk contoh file log server, yaitu web server log example. Di sini karena file log pada dasarnya adalah cara untuk melacak peristiwa, jenis informasi yang disimpan bervariasi tergantung pada aplikasi atau layanan yang menghasilkan event atau kegiatan tersebut. Di sini kita diminta untuk mempertimbangkan entry log tunggal. Itu dihasilkan oleh Apache Server web populer. Di sini ada timestamp, yaitu bagian ini diminta untuk mencatat kapan acara berlangsung. Sangat penting bahwa server log disinkronkan karena kemungkinan referensi silang dan penulisan kembali peristiwa secara tracing akurat. Di sini tipenya adalah jenis acara. Ada PID-nya, ada client description, dan di sini kita diminta untuk memasukkan cat /var /log /log tutorial.log. Nah, di sini keluaran di atas masih dianggap sebagai transaksi web. Kita diminta untuk menampilkan hasilnya. Nah, di sini ada time, tanggal, hasil dari format entry tunggal pada item tersebut. Di sini pada langkah kedua, yaitu operation system log file example. Di sini perangkat lunak apapun dapat menyimpan file log, termasuk sistem operasi itu sendiri. Nah, Linux menggunakan directory var /log untuk menyimpan beberapa file log. Nah, di sini termasuk log sistem operasi modern adalah perangkat lunak kompleks menggunakan beberapa file berbeda untuk mencatat peristiwa. Nah, untuk pada bagian A ini kita diminta untuk disimpan di bawah file itu disimpan di bawah /var /log, dan file pesan menyimpan ini diminta untuk menampilkan berbagai kejadian pada sistem. Di sini sambungan drive USB baru, kartu jaringan tersedia, dan
upaya login root yang terlewat dapat dilihat. Di sini ada catatan sudo. Sudo perintah diperlukan karena file pesan milik penggunaan root yaitu Analytic Scopes. Setelah kita melakukan sudo morph /var/log/message yang itu perintah more ini berbeda dengan perintah sebelumnya yaitu cat. Nah, di sini more itu menampilkan semua jenis file yang ada tidak seperti yang sebelumnya. Di sini kita coba untuk clear. Di sini kita setelah diminta menampilkan file kita disuruh untuk keluar. Nah, pada part 2 kita diminta untuk menemukan file log di sistem yang tidak dikenal. Di sini CyberOps Workstation menyertakan NIS server web yang ringan. Di sini kita diminta untuk menemukan dan menampilkan login menggunakan VPN CyberOps Station. Setelah yang tadi diinstal di Opsocor server dengan pengaturan default, kita diminta sebagai seorang analis sebagai keamanan bekerja pada komputer di mana detail penginstalan untuk alat dan layanan tidak diketahui. Bagian ini menjelaskan proses menumpukan file tersebut. Nah, untuk file seperti ini, NINX tetapi tidak berarti lengkap. Namun demikian, ini harus menjadi latihan yang baik tentang menemukan dan menampilkan file log pada sistem yang kita tidak kenali. Nah, pada bagian A, saat bekerja dengan perangkat lunak baru, kita pertama-tama melihat dokumentasi. Ini memberikan informasi tentang perangkat lunak. Kita menggunakan perintah use main cosplay untuk menampilkan halaman manual NINX. Di sini main NINX. Nah, di sini halaman manualnya dapat ditampilkan. Kita scroll down sampai bawah. Terus, nah, di sini selanjutnya kita diminta untuk melakukan perintah psax/grep/ning. psax strip grep/ning. Typo. Nah, di sini akan keluar NINX master prosesnya apa, terus NINX yang bekerja apa, dan ini akan menampilkan prosesnya yang sedang berjalan. Selanjutnya di sini kita diminta untuk masukkan /ls/etc/ ini digunakan untuk mencari untuk file di bawah etc dengan konfigurasi NINX etc. ls/etc/. Nah, di sini dapat dilihat berapa file yang ditampilkan. Di sini ada NINX. Di sini pada lab F kita diminta untuk memperhatikan folder NINX di bawah /etc. Ada output di atas dengan menggunakan ls lagi. Nah, di sini kita diminta untuk menemukan sejumlah file termasuk salah satu bernama NINX-conf. Nah, di sini kita diminta untuk copy ls etc/NINX. Nah, di sini muncul seperti yang digambar di samping, root 3264 yaitu NINX-conf.
Nah, di sini Maret 24 2018. Di sini kita diminta untuk menekan cat untuk membuat daftar isi. Cat /etc/nings di sini barisan yang ada tanda pagar-pagarnya ini adalah barisan yang diabaikan oleh nings. Lalu kita diminta untuk memasukkan perintah untuk ls strip l /var/log Nah, di sini ls digunakan untuk membuat menampilkan daftar isi yang ada pada nix tersebut. Nah, sini kita dapat melihat nix yang tadi ada. Di sini ada sudo /sl ls. Di sini kita menggunakan ini sebagai root dengan mendahulunya dengan sudo. Seperti yang ditunjukkan, kita menggunakan perintah ls untuk membuat daftar isi pada var/log/nings. Berikut adalah list ls yang ditampilkan. Selanjutnya adalah memantau file log secara real time. Kita diminta untuk menampilkan file log sebagai presentasi teks. Di sini pada lab ini kita diminta display focus on tail pada VM CyberOps pada VM workstation VM ini kita menggunakan sistem rotasi log untuk memastikan bahwa log lama diarsipkan. Pada saat lab ini digunakan di Linux dan digunakan di kelas, beberapa waktu akan berlalu dan file log kemungkinan akan dirotasi. Nah, pada hasilnya adalah beberapa file log termasuk file access log memungkinkan tanpa kosong. Untuk mengatasi masalah ini, kita dapat membuat beberapa entry access log dengan simply open Firefox in VM. Nah, kita juga dapat mengarahkan 127.0.0.1 untuk melakukan reload pada page beberapa kali. Di sini ada bagian pertama yaitu menggunakan ekor perintah using tail command. Di sini tail command digunakan untuk menampilkan akhir file text secara default. Tail akan menampilkan 10 baris terakhir pada file text. Di sini ada note jika kita tidak di sini ada tail digunakan untuk melakukan perintah untuk menampilkan file akhir dari var log-nings access.log. var log-nings access.log. Di sini tidak dapat menghasilkan keluaran karena tidak ada file pada directory tersebut. Selanjutnya kita dilakukan untuk meminta 2 kali percobaan yaitu sudo tail /n/5 dan tail strip f. Di sini perbedaannya yaitu /n digunakan untuk menemukan beberapa banyak baris pada akhir file, sedangkan tail strip f digunakan untuk memberitahu tail untuk terus menampilkan akhir teks yang diberikan di jendela terminal. Tail dengan strip f opsi. Nah, di sini selanjutnya kita
menggunakan bonus tool atau jurnal alat bonus yaitu jurnal CTL. Kita diminta untuk melakukan, kita clear dulu jurnal CTL. Nah, di sini kita menampilkan semua yang ada pada log jurnal CTL. Untuk keluar kita slash enter, rescue. Nah, di sini kita harus menyertakan opsi untuk membantu memfilter output. Gunakan strip B untuk menampilkan entry log terkait boot. Jurnal strip B. Nah, di sini keluar seperti keluaran di samping, lalu kita diminta untuk melihat entry terkait dengan boot terakhir. Di sini kita diminta untuk keluar, lalu slash B, strip 2. Nah, keluar yang sama dengan sebelah. Lalu pada yang ke D, kita diminta untuk membuka strip list bus. Sini kita ganti dengan strip list, strip bus. Nah, di sini keluar list tadi. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah time range. Di sini untuk menampilkan waktu dari apa yang tadi kita kerjakan. Di sini kita diminta untuk melakukan sudo jurnal ctl slash strip new dot service. Nah, di sini ada file merah yang tidak dapat dibuild. Lalu di sini menampilkan jadwal-jadwalnya. Di sini ada note of our system service are described as unit. Di sini mau service installation package membuat unit dan enable units during selagi instalasi dilaksanakan. Di sini kita diminta untuk melakukan sudo jurnal city lagi, sudo jurnal ctl strip f jurnal. Nah, di sini keluar seperti keluaran samping dan kita selamat datang di NIS. Di sini pada perintah terakhir kita diminta untuk melakukan service di F. Sama seperti keluar di samping. Nah, di sini pada lab 4.4.4 selesai dikerjakan. Pada lab kali ini yaitu lab 4.5.4, di sini saya akan menjelaskan lab navigation dari Linux file system and permission setting, yaitu menavigasi sistem file Linux dan melakukan pengaturan izin. Di sini ada 3 part, yaitu part pertama adalah menjelajahi sistem berkas di Linux, yang kedua izin berkas, yang ketiga tautan simbolik dan jenis berkas khusus lainnya. Nah, di sini kita require resource yaitu cyber authorization yang tadi, kita lihat dulu.
Di sini ada instruksinya, itu part 1. Kita diminta untuk menjelajahi sistem berkas Linux. Sistem berkas Linux adalah satu fitur yang paling populer meskipun Linux mendukung berbagai jenis sistem file. Lab ini berfokus pada X keluarga, X family, salah satu sistem file paling umum yang ditemukan di Linux. Di sini langkah pertama kita harus meluncurkan VM Cyber Workstation pada jendela terminal yang tadi sudah ada. Dan langkah kedua, kita diminta untuk menampilkan sistem file yang saat ini dipasang, di mana file sistem harus dimulai sebelum dapat diakses dan digunakan. Di sini kita diminta untuk menggunakan perintah file lsbk lk untuk menampilkan semua perangkat pada blok lsblk. Di sini menampilkan bahwa workstation memiliki 3 perangkat blok yang diinstal. Pada selanjutnya kita diminta untuk perintah mount. Di sini kita ditampilkan bahwa perintah file atau kita ditampilkan data yang lebih lengkap dari yang sebelumnya. Di sini kita menggunakan mount tipe grep sdl. Kita menggunakan mount grep untuk memfilter out dan hanya menampilkan file root grep sdl. Nah, di sini dapat ditampilkan bahwa file mount ditampilkan pada grep SDA1. Selanjutnya kita diminta untuk cd /ls. Di sini kita dapat ditampilkan ada analisis yaitu desktop, download, lab, second drive. Di sini kita dapat memverifikasi bahwa directory second drive berada di dekat home analysis. Pada yang file D, kita dapat membuat daftar isi directory sekali lagi di sini. Lalu untuk step 3 yaitu manually mounting and unmounting file system. Di sini daemon perintah juga dapat digunakan untuk memount dan melepas file system. Seperti yang terlihat pada langkah sebelumnya, VM Cyber Workstation memiliki 2 hard drive yang terpasang. Yang pertama dikenali oleh kernel sebagai /dev/sda. Sedangkan yang kedua dikenal sebagai /dev/sdb. Nah, sebelum perangkat blok dapat dipasang, ia harus memiliki titik pemasangan poin terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan perintah ls/l untuk memverifikasi bahwa directory second drive berada di directory home. Ini cd ls yang tadi.
Lalu kita diminta untuk di sini bagian B, kita diminta untuk menggunakan ls min l untuk membuat daftar isi directory second draft yang baru. Di sini ls l second drive. Nah, di sini total 0. Di sini ada perintah C yaitu menggunakan mount. Perintah ini untuk memasang /dev/sdb1 pada baru dibuat di second underscore drive yang directory. Sintaks mount adalah mount, lalu option, dan dalamnya device to be mount yang akan kita masukkan, dan selanjutnya adalah mounting point. Di sini tidak ada keluaran yang berarti proses pemasangan berhasil seperti sebelumnya. Lalu ada selanjutnya itu kita menggunakan untuk membuat daftar isi di sini. Lalu pada bagiannya kita diminta untuk mengeluarkan menampilkan informasi rinci tentang partisi. Nah, sedangkan yang F kita diminta untuk melepas sistem file sama sederhananya. Pastikan kita dapat mengubah directory ke sesuatu di luar titik pemasangan dengan menggunakan mount perintah seperti yang ditunjukkan. Kita coba sudo mount /dev/sdb1 cyberops. Di sini juga tidak ada isinya. Di sini ada part 2 yaitu izin file. Di sini sistem file Linux memiliki fitur bawaan untuk mengontrol kemampuan pengguna untuk melihat, mengubah, dan menavigasi dan mengakses konten pada file. Nah, pada dasarnya file dalam sistem membawa set izinnya sendiri. Selalu membawa serangkaian definisi tentang apa yang dapat dilakukan pengguna dari grup dengan file tersebut. Di sini ada step 1 yaitu visualisasikan dan ubah file. Kita melakukan change file permission yang A yaitu kita dapat membuka /home, /analysis, /lab, /support.filescript. Nah, di sini cd lab support.files/scripts. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan ls-min-l untuk menampilkan isi disk pada file tersebut. Nah, di sini kita diminta untuk menampilkan perintah touch untuk memungkinkan kita melakukan pembuatan cepat file pada teks yang kosong. Sini kita ketik touch /mnt/9 new file. Nah, di sini permission denied. Lalu kenapa? Kita diminta untuk ls ldmnt kita menggunakan untuk memberikan izin directory s ld smnt. ls-ld. Nah, di sini telah keluar dapat ditampilkan
permisi yang tadi kita buat, lalu perintah yang ditujukan di atas telah berhasil. Yang pada bagian D kita diminta untuk melakukan chmod. Perintah ini digunakan untuk mengubah akses dari file atau directory seperti sebelumnya. Kita diminta untuk sudo mount /db1 Nah, lalu kita ubah file isinya dengan cd selesaikan underscore drive cd selesaikan underscore drive. Nah, lalu kita matikan ls drive untuk menampilkan semua isi dari list admin tersebut. Nah, apakah permission my file txt? Nah, di sini analisis kita sudah melihat my file.txt. Di sini kita diminta untuk menggunakan chmod untuk perintah untuk mengubah hak akses pada my file txt tadi. Di sini kita diminta untuk menggunakan sudo chmod 665 my file.txt ls-l untuk melihat daftar isian tadi. Nah, di sini my file txt tadi sudah hijau dan permisinya sudah diakses. Di sini pemilik ownernya yaitu 6 dalam oktal adalah 110 dalam biner, 6 dalam oktal atau 110 dalam biner, sedangkan yang lainnya 5 dalam oktal atau 101 dalam biner. Nah, di sini ada perintah digunakan untuk mengubah kepemilikan file sudo directory, mengeluarkan perintah di bawah ini untuk make akar myfile.yang. Di sini kita mencoba echo test save myfile.txt, yaitu kita mencoba analisis file yang kita buat tadi, mengubah pemilik dan grup menjadi analisis pada saat yang sama menggunakan format sudo clone analysis myfile.txt. Kita coba echo test my file.txt, lalu get my file.txt. Oh iya, sebelumnya kita masukin sudo count dulu. Sudo count analysis is my file.txt. Typo. Nah, di sini setelah ditampilkan filenya, berarti kita sudah selesai dengan yang step pertama tadi. Nah, selanjutnya pada langkah kedua yaitu directory dan izin, mirip dengan file sebelum biasa. Directory ini juga membawa izin baik file maupun directory, memiliki 9 bit untuk hak akses, pemilik, pengguna, grup, dan lain-lain. Ada juga 3 bit lagi untuk izin khusus.
Nah, di sini kita diminta untuk kembali ke directory dan jalankan perintah ls strip l untuk membuat daftar berikut. Di sini kita cd bendera class lab support files slash. Nah, di sini perintah chmod dan count bekerja untuk directory dengan cara yang sama. Dia bekerja untuk file. Di sini kita tampilkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita dapat melihat permission dari malware directory manifest to service. Nah, selanjutnya itu adalah part 3, itu symbolic links and other special file types. Di sini kita telah melihat beberapa file jenis yang berbeda-beda di Linux. Dan untuk karakter pertama di setiap file yang terdaftar dengan perintah ls-l menunjukkan jenis file yang ada. Dan 3 jenis file yang berbeda di Linux termasuk subtype dan karakternya adalah file biasa seperti file yang dapat dibaca itu text file, binary file itu program, image gambar, dan compressed file. Di sini ada directory filenya seperti folder, dan special filesnya itu yaitu include block files, karakter device file, file tautan simbolik, dan file socket. Di sini langkah pertama untuk examine files, kita diminta untuk ls-l dulu seperti tadi. Di sini kita diminta untuk membuat daftar dev directory. Kita bulir ke tengah untuk output dan perhatikan bagaimana file blocks dimulai. Kita dapat melihatnya dengan ls strip l /dev/. Nah, di sini kita dapat melihat data file yang tadi. Selanjutnya pada bagian C, yaitu melakukan tautan simbolik Linux seperti pintasan di Windows. Nah, di sini kita diminta untuk membuka file simbolik yaitu echo simbolik file 1.txt, dan kita melakukan pemanggilan dengan get file 1.txt. Nah, di sini akan keluar simbolik seperti sebelumnya. Kita menggantinya dengan hard, akan keluar hasil yang sama. Get file txt. Nah, yang akan keluar juga hard. Nah, di sini dapat disimpulkan adalah perbedaan antara tautan simbolik dan tautan hard adalah bahwa file tautan simbolik menunjukkan ke nama file dan file lain di tautan hard menunjukkan ke konten file lain. Buat dua file dengan menggunakan echo. Nah, untuk yang D kita menggunakan ln strip s untuk membuat tautan simbolis ke file 1.txt dan membuat tautan file hard ke file text 2.txt dengan perintah sebelumnya. Di sini kita ln strip s file 1.txt file 1 simbolik. Selanjutnya kita melakukan hal yang sama untuk yang kedua, file 2.txt file 2 hard.
Nah, untuk yang selanjutnya yang kita menggunakan strip L untuk melihat hasil yang kita kerjakan tadi. Di sini dapat kita lihat file yang telah kita kerjakan tadi, yaitu cat file kedua. Di sini kita diminta untuk melakukan penggantian nama, yaitu mv file 1.txt kalau menjadi file 1 new.txt. Dan yang kedua juga sama, kita menggantinya dengan yang kedua. Nah, yang pada file kedua ini tidak dapat dilihat di directory karena yang sebelumnya tidak dapat ditampilkan karena file teksnya tidak terupload. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa text editor dapat menggantikan nama langsung di aplikasi Linux. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.